Baik, nah sebenarnya yang pola makan yang harus kita konsumsi sebenarnya Bapak, ya Ibu, 80% jenisnya adalah pH basah yang sifatnya mudah busuk, yaitu sayur, buah, dan ikan laut. Nah, 20%-nya harus yang bersifat asam. Kalau basah semua nggak boleh juga. Dia harus ada asamnya. Tapi yang sifatnya konsepnya seperti basi, mudah basi. Nah, seperti nasi, susu, mie, minyak, daging, santan, dan lain-lain. Kalau saya tanya ibu sama bapak dalam ruangan ini, banyak makan sayur ataukah banyak makan nasi? Pasti nasi, betul nggak? Kadang-kadang sayur pun disantan, ikan disambel, diminyakin. Sehingga apa yang terjadi? 100% yang kita konsumsi adalah asam. Nah, sudah itu, makan pun ngunyahnya harus 33 kali. Ini dah 3 kiri, 3 kanan, gol. Betul nggak? Akhirnya apa? Menumpuklah di usus kita seperti ini. Menumpuk. Nah, jadi menumpuk makanan tadi akhirnya membusuk. Sehingga terjadilah ledakan asam di dalam lambung. Ya kan? Nah, ya Pak, ledakan asam dalam lambung. Sehingga habis makan kita sering sendawa, gitu. Padahal itu bukan kenyang. Yang kita makan kebanyakan pH-nya asam. Jadi kalau kita kebanyakan makan pH basah, biasanya nggak bakal sendawa walaupun kenyang. Itu kalau kenapa kita kenyang itu yang kita makan terlalu asam. Nah, kalau kita konsumsi makanan seperti ini terus, tidak ngunyah 33 kali, terus sering makan sambil minum, ya kan? Itu nggak boleh. Itu mengakibatkan perusakan pankreas. Pankreas ini akan rusak sehingga mengakibatkan kadar kadar gula, bisa kena kencing manis atau diabetes. Jadi makan sambil minum itu nggak boleh. Makan minum itu nggak boleh. Nah, sebenarnya juga kan minum itu agak lambatin dikit. Kalau bisa 5 menit setelah makan kalau bisa. Gitu kan? Atau jalan dulu 40 langkah. Nah, itu artinya apa? Itulah menghindari yang namanya diabetes. Makanya sering makan minum tuh bahaya sekali. Nah, kalau pola makan kita begini terus, akan terjadi 3 asam dalam tubuh kita. Yang pertama adalah asam lambung. Jadi asam lambung ini bukan karena dia kurang makan atau telat makan, tapi karena pola makan yang dimakan sifatnya terlalu asam. Nah, yang kedua adalah asam urat. Jadi asam urat ini akibat dari makanan yang mengandung asam berlebihan. Sehingga merusak ginjal dan mengakibatkan penumpukan kristal purin yang ada di persendian-persendian. Jadi kalau asam urat jangan diobatin asam uratnya, diperbaiki ginjalnya. Maka dia akan sembuh total. Alhamdulillah pasien saya asam urat itu hampir 100% sembuh total dengan metode cuma air putih. Iya, nanti saya akan jelaskan. Nah, yang ketiga adalah asam lemak atau disebut Jadi kolesterol ini gara-gara pola makan yang asam, terus minyak-minyakan, terus air yang di rumah juga mengandung pH asam yang tinggi. Mengakibatkan juga bisa Nah, kalau udah asam lambung, mulai sering sakit kepala, pasti makan obat kimia. Kalau udah makan obat kimia, akan yang dirusaknya yang pertama adalah jantung, liver, dan Nah, sedangkan 3 organ ini adalah organ penting untuk memperbaiki fungsi tubuh. Ya, yang jantung adalah pompa darah, si liver adalah tujuannya untuk menghancurkan racun-racun, ya kan? Malah dikasih racun terus, ya kan? Kimia-kimia. Nah, yang berikutnya ginjal. Ginjal ini adalah penyaringan terakhir pembersihan dalam tubuh kita, pembersihan racun. Makanya kalau orang yang suka begadang atau makan kimia terus, kencingnya pasti kuning. Orang kencing kuning tidak boleh. Kita harus kencingnya putih. Kalau kuning itu berarti banyak toksin di dalam tubuh kita. Itu harus disebut yang namanya detok dulu. Jangan diobatin penyakitnya, tapi didetoksifikasi dulu. Perbaikin ususnya dulu. Kalau ususnya sudah dibersihkan, ginjalnya udah bersih, maka organ tubuh kita akan perbaiki secara sendirinya. Makanya orang lambung itu berobat dimanapun, berobat kimia tidak bakal sembuh. Orang yang kena liver tidak bakal sembuh. Betul nggak? Jantung, ujung-ujung dioperasi. Makanya metode yang terbaik adalah menggunakan metode Rasul. Orang Cina, orang Yahudi, ya, orang
orang-orang barat itu kalau berobat dia menggunakan gaya Rasul. Mereka apalagi Cina, apalagi Taiwan. Mereka makan aja nggak mau pakai yang berminyak dan berkimia. Nah, coba orang Islam di situ gitu. Wah, diprepetinnya kita. Betul nggak? Nah, makanya mereka lebih Islam dibandingkan kita. Untuk lebih percayanya sama Rasul. Makanya sebenarnya obat kolesterol adalah zaitun. Mereka konsumsi zaitun paling mania dibandingkan orang Islam. Iya, mereka lebih mania dibandingkan mereka. Kita, aduh, jijian, gelia, betul nggak? Nah, jadi makanya Bapak Ibu sekalian, kembalilah yang ke herbal. Rasul itu selalu mengajarkan zaitun, habatus sauda, hanya kematian yang tidak ada obatnya, betul nggak? Karena habatus sauda itu untuk semua penyakit, ada hadisnya. Jadi artinya apa? Ini yang membuat penyakit dalam tubuh kita itu pola makan. Yang kedua baru pola hidup, ya kan? Tidur yang tidak waktunya tidak istirahat yang tidak cukup, ya kan? Terus emosi, suka marah dan sebagainya itu mengakibatkan perusakan pada organ jantung. Nah, seperti itu. Jadi artinya, Pak, yang diperbaiki dulu adalah pola makannya. Makanya banyakin sayur dibandingkan nasi. Makanya nasi itu sedikit aja. Sayurnya boleh banyak, ikannya boleh sepiring. Boleh. Nasi cukup satu centong. Kalau mau nambah, jangan nambah nasi. Nambah sayur, nambah ikannya gitu. Tapi kalau udah kena asam urat, kalau makan sayur, dia langsung respon sakit. Tapi sebenarnya bukan sayur itu mengakibatkan penyakit. Tapi memang kalau luka dikasih betadin kan sakit tuh. Dikasih air garam sakit kan? Pedih. Nah, seperti itulah kurang lebih. Jadi artinya dia cuma merespon setelah kalau kita udah penyakit ada, maka yang penyakit dalam tubuh kita itu kayak asam urat akan terasa lebih sakit lagi. Seperti itu, Ustaz. Jadi sebenarnya bukan faktor umur, penyakit faktor dari makanan. Seperti itu, ya. Nah, kalau pola asamnya udah tinggi, nah makanya pernah kita tahu Arab Saudi kan makanannya berlemak nggak? Berminyak-minyak kan? Daging. Tengok kita kalau tengok di YouTube, TikTok gitu ya, mereka makannya berlemak-lemak. Tapi ternyata rumah sakit tersepi di dunia ada di Arab Saudi. Kenapa? Sedangkan dia sama kayak orang Sumatera Barat. Makanya juga minyak. Makanannya juga berlemak, Pak. Kenapa? Sedangkan di Sumatera Barat ada rumah sakit stroke. Dikhususkan karena di sana banyak orang stroke. Makanya 70% orang Sumatera bagian barat pasti banyak yang stroke. Betul nggak? Karena makanannya berlemak dan berminyak. Nah, kenapa orang Arab Saudi makanannya sama gaya polanya tapi mereka nggak rumah sakit tersepi di dunia? Karena mereka mengkonsumsi air zam-zam. Nah, kita mau minum air zam-zam seliter 100.000, berarti kalau sehari 4 liter 400.000, sebulan berarti kurang lebih 12 juta. Ya, sanggup ya, asal sanggup nggak apa-apa. Itu cuma untuk minumnya itu ya. Nah, tapi jangan khawatir, kita ada yang namanya air alkali ya dari Alkabes, yang mana air Alkabes ini merubah merubah pH air menjadi alkali setara dengan zam-zam. Tapi bukan mengubah jadi air zam-zam. Air suci nggak bisa disamakan, betul nggak? Karena ada kebaikan di sana, betul nggak, Saudara? Setara dengan zam-zam. Nah, ini ada alat pH air, yang mana kalau airnya warna merah, kuning, dan orange, itu berarti sifatnya, dan hijau, itu sifatnya asam. Berarti tidak boleh diminum. Tapi kalau seandainya dia warnanya hijau ketua-tuaan dan biru, berarti sifatnya netral. Berarti bagus dikonsumsi, tapi tidak untuk kesehatan. Tapi kalau dia udah ungu, sifatnya basa atau alkali. Jadi kalau zam-zam tuh dites warnanya ungu. Iya, gitu. Nah, kayak Dini kemarin air zam-zam dari orang tuanya pulang dari Mekah, ditaruhkan ini warnanya biru keungu-unguan karena memang dari sana prosesnya mungkin sudah panjang, ya kan? Maka air zam-zam itu memang nggak boleh berlama-lama. Dia kadarnya akan berkurang, gitu kan? Tapi kalau bagus tuh minumnya di sana. Ya kan? Makanya cepat-cepat sukses di PTBS. Nah, makanya bantu banyak orang sehat dari PTBS ini, insya Allah kita bisa umroh kayak Pak Firdaus kan. Nah, ini air air hujan ya tadi ya.
ini air sumur. Nih. Gelas bagus kan? Nah, kalau ini tadi air galon. Yang ini air rumek. Nah, ini yang saya ini tadi Ustaz ya. Nah, ini air rumek ini lumayan bagus. Sudah berapa kali kita tes warnanya biru. Jadi dia netral. Ya. Kita tes satu-satu di 4 sumber yang berbeda. Ya. Nah, ya kita coba cek air hujan dulu. Masya Allah, warnanya kuning. Kalau kita konsumsi ini rutin, ini bisa mengakibatkan perusakan pada ginjal dan bisa mengakibatkan asam urat, asam lambung. Makanya orang tungkal banyak kena asam urat, kena rematik, kena lambung. Rata-rata saya waktu di tungkal rata-rata itu penyakitnya. Karena mereka minum air tada hujan. Nah, ini air sumur. Air sumur warnanya hijau. Air sumur warnanya hijau, masih asam tapi udah mendekati netral, ya. Nah, ini air galon. Air galon di sini warnanya kuning, Masya Allah. Lebih kuning daripada air hujan. Nah, tapi kalau air galon di tempat kami biru warnanya. Nah, jadi dia masih enggak rebus, enggak ada merubah unsur, cuma matiin kuman. Dia cuma menghindari ini kalau diminum. Tapi jangan sebutkan nama orangnya ya. Ya, jangan ya. Tapi kalau air rumek bagus banget, warnanya biru. Malah air rumek bagus. Saya biasanya beberapa air kemasan gini rata-rata nggak bagus, tapi air rumek lumayan bagus, ya. Dan ini jelas birunya, kental. Ini basah banget. Bukan netral, netral ya kan. Nah ini asam, asam dan asam. Nah luar biasanya air ini satu botol. Ini pengetes. Ini bahan kimia. Ini produk dari PT BES, ya. Nah ini luar biasanya mineral mana? Li mineral, boleh. Nah jadi produk PT BES ini, Alkabes ini, dia isinya satu botol ini 20 mili. Jadi takarannya sama dengan 500 gelas. Jadi kita bisa beli 500 gelas air zam-zam, ya kan? Ya kan? Dan kenapa? Karena memang satu tetesnya sama dengan pH 8 sampai 9 plus pH-nya. Lebih daripada 9 plus tidak boleh. Karena bisa mengandung terlalu alkali juga badan kita drop. Karena tubuh kita tetap butuh yang namanya kolesterol. Kalau tidak ada kolesterol, tubuh kita malah drop. Hati-hati. Aku nak habisin kolesterol, malah mati. Kadar gula juga kalau terlalu habis, kadar gula mati kita. HB kita rendah. Kita tetap butuh gula. Ya. Jadi jangan saya mau habisin kolesterolnya gitu kan. Nah, jangan. Kolesterol tetap dibutuhkan. Nah, yang ini ya. Li mineral. Li mineral kita coba. Oke, li mineral warnanya hijau tua, biru. Makanya bagus li mineral daripada merek A. Ya. Jadi, nah ini luar biasanya satu tetes ini, ya, satu tetes bisa merubah menjadi alkali. Tuh, langsung ungu dan kelat ungunya. Dan luar biasanya lagi, ya, hanya satu tetes tadi kita cemplungkan ke sini lagi, masih warna biru tua, masih bisa jadi bagus, jadi basah. Nah ini luar biasanya. Kalau seandainya kalau kita konsumsi rutin ini, insya Allah tubuh kita akan sehat. Nah makanya kalau kita lihat tes nih, satu tetes ini yang kuning banget nih, ya, yang kuning banget aja bisa berubah jadi biru dulu, minimal biru dulu dia. Tapi kalau kita kasih rubah lagi tes gitu, berubah jadi warna ungu. Berarti kalau yang airnya asam banget 2 tetes baru minum kita. Jadi setiap makan minum pakai Alkabes. Setiap makan tetesin minum. Insya Allah tubuh kita terhindar dari pH asam. Jadi walaupun makan nasinya banyak-banyak nggak khawatir lagi. Asal di rumah ada Alkabes. Nah inilah bentuknya.
luar biasa. Jadi kalau kita konsumsi rutin ini, yang ini aja bawahnya ungu kan, ya. Nah, coba kita air sumur, ya. Hanya setetes, setetes gini aja, nggak usah banyak-banyak kayak setetes infus. Nah, ini kita masukin kemana-mana, kantongin aja mau ke Padang, mau ke Pekanbaru, mau ke umroh, silakan, aman gitu, nggak ribet daripada kan ada yang jual-jual kayak ini yang pakai botol kan. Nah, nggak usah beli yang botol-botolan, cukup bawa biangnya aja. Ini kan biang alkali nih. Jadi kita cukup bawa ini, tubuh kita udah sehat. Nah, makanya konsumsi ini walaupun kita saya kalau anak dan ini kalau misalnya kita asam urat, asam lambung, konsumsi ini terus sakit kepala, insya Allah sangat membantu. Dan pastikan ini ada di rumah. Anak demam kasih, ya tensi lagi tinggi, Ustaz, tinggi tensi kita. Nah, tetes 5 menit ke 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5 tes lagi tensinya. Netral langsung. Batuk pilek bagus banget. Nah, ini nah, nanti ini dan luar biasanya ada testimoni menekan nafsu makan berlebihan. Iya, betul tuh. Asalkan asalkan satu, terapi air putihnya minum per 1 jam. Insya Allah sangat membantu sekali. Jadi ini juga udah ada testimoninya. Air putihnya campur itu. Campur ya, setiap minum campur, setiap minum campur. Iya, betul. Ini luar biasanya 5.000 botol cuman 2 minggu lenyap dari perusahaan. 5.000 botol, Pak. Di PT Best langsung habis. Ini pesan lagi kemarin 5.000 lagi. Ya, jadi artinya apa Bapak Ibu sekalian? Konsumsi ini rutin, insya Allah tubuh kita terhindar dari asam yang berlebihan. Maka tubuh kita akan terhindar dari kanker jantung, ya, lambung, asam urat, terus kolesterol, ya, terus penyakit sakit kepala dan sebagainya. Ini sangat bantu. Jadi makanya kami kalau walaupun sehat selalu konsumsi, Ustaz. Jadi konsumsilah walaupun tubuh kita sehat. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Mungkin itu saja sampai dari Sandi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi penyakit kita ini semuanya dari makanan. Ya, mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.